Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuh ikhwah, kita masih di subjudul nomor B, mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah benteng pengaman dari kekafiran dan kekalahan. Dari kekafiran sudah kita bahas dengan menurunkan beberapa ayat Allah. Lalu benteng daripada kekalahan, terakhir kita menyampaikan bagaimana konsistennya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tetap memerangi orang-orang yang tidak mau membayarkan zakat, karena memang itu perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita lihat beberapa bukti pertolongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai daripada teori sampai nanti kepada kenyataan dengan merunut sejarah. Melihat teori, kita di halaman 152, alinea paling bawah. Manakala para Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang paling mengikuti wahyu, maka tentu mereka pula lah yang paling sempurna memperoleh dukungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan itu ada di Al-Mujadilah ayat 58, surah 58 ayat 21. Al-Mujadilah surah yang ke-58 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sungguh Allah Maha Kuat
lagi maha perkasa. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang bergabung dengan Allah, yang bergabung dengan Rasul, itulah yang akan menang. Karena Allah katakan, aku dan Rasulku itu yang akan menang. Mafhum mukhalafahnya, selain daripada Allah dan Rasul, apalagi yang menentang Allah dan Rasul itu akan kalah, cepat ataupun lambat. Nah, sekarang harus kita cerdas menentukan posisi. Di mana posisi kita? Apakah di posisi Allah dan Rasul, ataukah di seberang yang berlawanan dengan Allah dan Rasul? Atau istilah yang lagi ngetren sekarang, kita menjadi koalisinya Allah dan Rasul kah, atau menjadi oposisinya Allah dan Rasul? Allah telah katakan, aku dan Rasulku pasti menang. Pasti menang. Walaupun belum kelihatan sekarang, tapi saatnya pasti menang. Kalau demikian, yang menentang Allah dan Rasul pasti kalah. Pasti kalah. Kemudian di As-Saffat surah yang ke-37 ayat 171 sampai 173. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal muslimin li'ibadinal mursalin. Ya. Kita ulang. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sungguh janji kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah tetap untuk hamba-hamba kami yang menjadi rasul. Janji Allah sudah tetap untuk hamba-hamba yang menjadi rasul. Apa isinya janji itu? Yaitu mereka itu pasti akan mendapatkan pertolongan. Mereka pasti akan mendapatkan pertolongan. Dan sungguhnya bala tentara kami itulah yang pasti menang. Bala tentara kami itulah yang pasti menang, kata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di awalnya kita lihat terseok-seok, tapi akhirnya tetap meraih kemenangan. Kalau kita mentelusuri sirah nabawiyah, bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah diizinkan mencabut pedang oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang musyrik tidak juga bertaubat, nah maka ketika itulah Allah menunjukkan janji-janjinya. Kemudian di Al-Mu'min surah yang ke-40 ayat 51. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan menolong orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi di hari kiamat. Jadi pertolongan Allah itu akan turun baik di dunia maupun di akhirat nanti. Demikian banyaknya janji-janji Allah. Nah, kita tinggal menunggu waktu. Ketika syarat ketentuan prosedurnya sudah kita penuhi, maka janji Allah itu akan datang. Lambatnya datang pertolongan Allah, lambatnya terbukti terrealisasi janji Allah, itu disebabkan kita lambat pula melengkapi
syarat dan ketentuannya, lambat pula menjalani prosedurnya. Ya, di dunia saja ada prosedur, ada birokrasi, malah menjadi pameo. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Berbeda dengan prosedur Allah, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Ya, berbeda. Nah, jadi cuman kitanya lah yang lamban memenuhi persyaratan dan menempuh prosedur itu. Allah sudah tunjukkan jalan. Nah, dengan demikian, barang siapa yang mengikuti para rasul, maka untuknya pula pengukuhan dan pertolongan yang serupa. Sebagaimana Allah katakan kepada Musa dan Harun di dalam Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 35. Antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Kamu berdua, hai Musa dan Harun, dan orang yang mengikuti kamu yang akan menang. Nah, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengutus dua rasul sekalian. Tidak sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya satu rasul. Nabi Musa dikirim Nabi Harun. Ini atas permintaan Nabi Musa. Qadarullah, Nabi Musa kurang lancar berkomunikasi, bicara kurang lancar, maka beliau minta wazir. Wazir itu adalah asisten, ya, pembantu. Nah, maka Allah kabulkan, Allah utuslah saudaranya Harun. Nah, kata Allah kepada beliau berdua, antuma, kalian berdua, wa manittaba'akuma, dan orang-orang yang mengikuti kalian berdua, ghalibun, pasti akan menang, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya mengikuti Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tapi yang mengikuti Rasul sebelum beliau juga dijanjikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang dikatakan Allah kepada Nabi Isa alaihi salam. Ini ada di Ali Imran surah yang ketiga ayat 55. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa bin Maryam, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta mensucikanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir sampai hari kiamat. Pelajaran kita adalah waja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu, aku menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir sampai hari kiamat. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, manakala kaum Nasrani memiliki bagian yang lebih dalam mengikuti Isa bin Maryam, maka mereka berada pada posisi yang lebih tinggi daripada kaum Yahudi, ya, senior mereka, ya. Jadi Bani Israel itu terdiri dari Yahudi dan Nasrani. Kalaulah orang-orang Nasrani lebih mau mengikuti Isa putra Maryam, mengikuti Rasulnya ketika itu, maka harkat dan martabatnya akan di atas daripada orang Yahudi
yang tidak patuh kepada Nabi Musa alaihi salam. Demikian kata Ibnu Qayyim. Dan manakala kaum muslimin lebih banyak mengikutinya, mengikuti Isa putra Maryam daripada kaum Nasrani, maka mereka juga berada pada posisi yang lebih tinggi daripada kaum Nasrani sampai hari kiamat. Kaum Nasrani pada hari ini banyak yang musyrik, mempersekutukan Allah, mengatakan Isa putra Maryam adalah anak Allah. Tapi kita kaum muslimin mengatakan Isa putra Maryam tidak lebih dari seorang hamba dan Rasulullah, mentauhidkan Allah dan memurnikan kedudukan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Ibnu Taimiyah juga berkata rahimahullahu taala, oleh sebab itu setiap orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan selalu bersamanya sesuai dengan pengikutan tersebut. Ya, seberapa banyak, ya, seberapa tinggi kualitas ittiba'ur Rasul, pengikutan kita kepada Rasul, maka setinggi itu pula lah pertolongan Allah akan diterima. Di Al-Anfal ayat 64, ya, Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 64, ya ayuhan nabi hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cukuplah Allah menjadi pelindung, menjadi penolong bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Ya, orang-orang mukmin yang mengikutimu, mengikuti Rasul, ittiba'us sunnah, ittiba'ur Rasul, itu yang akan ditolong, itu yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tersisihlah, tereliminasilah orang-orang mukmin yang tidak ittiba'us sunnah, yang tidak ittiba'ur Rasul, ya, bahkan banyak menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah mencatat ketika PKI memberontak, siapa yang banyak dibantai adalah umat Islam yang menyelisihi sunnah. Kita tidak usah sebut dari mana asalnya, dari mana ormasnya, ya. Yang banyak dibantai adalah orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang menyelisihi sunnah. Yang ittiba'u sunnah, alhamdulillah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita mau jeli melihat sesuai dengan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nabi, wahai nabi, hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang yang mengikutimu. Ya, sekarang kita di persimpangan jalan. Mau ittiba'ur Rasul, mau ittiba'ul ustad. Kata Rasul, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Kata ustad, oh tidak, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Tidak semua bid'ah itu sesat. Itu kata ustaz. Nah, sekarang kita di persimpangan jalan. Mau ikut Rasul yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah, atau mau mengikuti ustaz. Ustaz ini sebagian maksudnya, yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Kalau kita mau mengikuti Rasul, Allah telah berjanji akan melindungi Rasul dan melindungi orang yang mengikuti Rasul. Ya, bukan
melindungi orang yang menyelisihi Rasul. Nah, itulah untungnya kita ittiba'us sunnah, ittiba'ur Rasul. Lanjut Ibnu Taimiyah mengatakan, artinya cukuplah Allah sebagai pelindung bagimu hai Muhammad dan bagi orang yang mengikutimu. Maka setiap individu yang mengikuti Nabi dari semua orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pelindungnya. Dan inilah makna Allah bersamanya. Ya. Innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Apa maksudnya? Allah akan melindungi kita. Dan inilah makna Allah bersamanya. Pencukupan dan pemeliharaan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan ada bersamaan dengan pengikutan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik. Kita ulang ya. Pencukupan dan pemeliharaan yang mutlak dari Allah akan ada bersamaan dengan pengikutan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada pada penyelisihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dilakukan tentu secara mutlak pula, ya, secara mutlak pula. Demikian pula sebaliknya, pencukupan dan pemeliharaan yang bersifat kurang bersamaan pula dengan pengikutan kepada beliau yang dilakukan secara tidak sempurna. Iya sih cinta Rasul, iya sih cinta Nabi, tapi tidak semua sunnah Rasul itu diamalkan. Tidak semua ajaran Rasul itu diamalkan. Malah bukan tidak diamalkan, ada yang diinjak-injak. Kita prihatin. Saudara-saudara kita yang getol mengatakan cinta Nabi, cinta Rasul, tapi dagunya klimis seperti dagunya perempuan, tidak berbulu selembar pun. Padahal jenggot itu adalah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana bukti cinta Nabi? Mana bukti cinta Rasul? Ini baru yang kecil, yang ringan. Memelihara jenggot tidak peras keringat, tidak harus banting tulang, tidak perlu biaya, malah hemat biaya. Tidak usah keluar uang untuk beli silet, untuk mencukur. Ya, tapi belum semua kaum muslimin yang mau memelihara jenggotnya. Apabila sebagian kaum muslimin yang mengikuti beliau telah menemui sikap permusuhan dari orang-orang yang memusuhinya hanya sebab pengikutan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi pemelihara dan pelindungnya. Dia selalu bersamanya serta akan memperoleh bagian daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Contoh orang dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mengikuti Rasul dalam suka dan duka. Ya. Mengikuti Rasul dalam suka dan duka. Yang lebih tragis ketika ancaman Quraisy sampai ke puncaknya. Ya, sampai ke puncaknya. Kaum muslimin disiksa. Ya. Yang kedengaran ikut Muhammad disiksa. Ya, termasuk Bilal bin Rabah, ya, ditidurkan di pasir panas, ditindih dengan batu. Ya, panasnya padang pasir kita rasakan lebih panas daripada di Indonesia. Itu di antara bentuk ya, penyiksaan orang-orang Quraisy. Maka turunlah perintah hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah satu persatu diizinkan hijrah ke Madinah. Lalu setelah datang perintah hijrah, beliau langsung menyambut
dan menghubungi teman dekatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Malam ini kita harus berangkat. Telah datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata lain dari Abu Bakar, siap untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Makkah ke Madinah itu ke utara, Makkah itu di selatan, Madinah di utara. Jadi ke utara seharusnya. Untuk mengecoh musyrik Makkah, Rasulullah membawa jalan memutar ke selatan. Lalu transitlah di sebuah gua, yaitu Gua Hira. Bukan, Gua Thur. Ya, Gua Hira itu menerima wahyu. Ini Gua Thur. Gua Thur itu lebih tinggi daripada Gua Hira, di atas bukit. Nah, selama 3 malam beliau istirahat di situ, transit di situ. Padahal rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dikepung, dipagar betis, karena menurut rapat, ya, mereka sepakat untuk menghabisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka rumahnya dipagar betis. Ketika itulah turun perintah untuk hijrah. Apa yang terjadi? Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kaum kafir Quraisy tadi diberikan rasa ngantuk yang bukan main. Mereka tidur pulas. Sampai-sampai di kepalanya ditaruh pasir oleh Rasulullah, enggak juga bangun-bangun. Bayangkan, begitu pulasnya tidur mereka. Nah, setelah pagi baru mereka terbangun. Ya. Mereka geledah rumah Rasul. Yang ada cuman Ali bin Abi Thalib yang tidur di ranjangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diinterogasi, Ali mengaku tidak tahu. Ali mengaku tidak tahu. Lalu diadakanlah sayembara. Siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, maka akan diberikan hadiah 100 ekor onta. Lumayan. Onta itu lebih besar daripada sapi, Pak. Kalau sapi untuk kurban hanya 7 orang. Tapi kalau onta untuk kurban bisa untuk 10 orang. Begitu lebihnya daging onta daripada daging sapi. Nah, berapa harga sapi kemarin kita kurban? Nah, onta lebih mahal daripada sapi. 100 ekor sapi, bukan 100 ekor sapi, 100 ekor onta untuk orang yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati. Maka orang-orang musyrik maka bersemangat mencari di mana Muhammad. Ya, dicarilah ahli untuk melihat jejak. Nah, maka qadarullah sampai jugalah di antara mereka di Gua Thur itu. Mulailah Abu Bakar Siddiq yang tidak tenang. Tidak tenang, beliau menggigil. Bukan Abu Bakar takut mati, tidak. Tapi yang dirisaukan Abu Bakar, kalau sempat Muhammad ketangkap, selesailah Islam. Selesai Islam. Itu yang beliau risaukan. Maka Rasulullah menjamin. Nah, ini jaminan ini terdapat dalam At-Taubah surah yang ke-9 ayat 40. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan engkau bersedih wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah yang akan melindungi kita. Allah melindungi kita. Padahal kalaulah kafir Quraisy melihat sedikit ke bawah, akan melihat Rasulullah, akan melihat Abu Bakar. Tapi ternyata pandangannya dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka membubarkan diri. Nggak ada yang kita cari di sini. Akhirnya mereka turun bukit dan pulang. Selamatlah kedua hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti. Itu bukti daripada Al-Anfal ayat 64 tadi.
bahwa cukuplah Allah yang akan melindungimu dan melindungi orang-orang mukmin yang mengikutimu, yang mengikuti Rasul. Itu contoh Abu Bakar yang setia mengikuti Rasul, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hati seorang yang beriman dan selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut senantiasa menyepakati Rasulullah meskipun tidak pernah bersahabat dengan beliau secara langsung, secara jasmani. Ya. Jadi yang dimaksud mengikuti itu bukan hanya mengikuti jasmaninya, tapi mengikuti ajarannya. Betapa dekatnya Abu Jahal dengan Rasulullah, antara paman dengan keponakan, ya. Abu Jahal itu adalah pamannya Rasul. Dekat sekali hubungan famili, hubungan kerabat. Tapi karena tidak mengikuti ajaran Rasul, malah membangkang, menentang, maka Allah tidak menolong Abu Jahal. Allah tidak menolong Abu Jahal. Karena pada dasarnya pangkal persahabatan ini seperti ini adalah hati, bukan fisik, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Apa kata Nabi? Inna bil madinati rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Qalu wa hum bil Madinah. Qal wa hum bil Madinah habasahumul uzr. Bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kota Madinah ada beberapa orang yang tidaklah kalian menempuh suatu perjalanan dan tidak pula melintasi sebuah lembah, melainkan mereka selalu bersama kalian. Para sahabat bertanya, mereka berada di Madinah ya Rasul? Betul. Beliau menjawab, mereka berada di Madinah namun terhalang oleh uzur. Nah, ini ceritanya perang Badar. Perang Badar, tidak semua kaum muslimin yang ikut. Yang ikut ke Badar cuma 313 orang. Kenapa enggak semuanya ikut? Sebenarnya mereka mau ikut, tapi tidak cukup kendaraan yang membawanya. Ya, kendaraan kuda dan onta terbatas. Maka dengan rasa sangat menyesal, ya, mereka ditinggal oleh Rasulullah, tidak diizinkan ikut. Mereka bersedih, berlinang air mata, tidak bisa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Badar. Nah, ini yang dikatakan Rasulullah, ada saudara-saudara kalian tinggal di Madinah, sebenarnya kemana kalian pergi mereka ikut. Walaupun naik bukit, turun lembah, mereka ikut. Tapi oleh karena uzur, mereka tidak bisa ikut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Taimiyah melanjutkan, orang yang tertahan oleh uzur di kota Madinah itu senantiasa hati mereka menyertai Nabi. Walaupun mereka tidak ikut perang Badar, tapi hatinya ikut mendoakan dan juga mengikuti sahabat beliau yang sedang pergi menuju peperangan. Dengan demikian, mereka pun memiliki makna menyertai beliau dalam peperangan dan termasuk di antara orang yang menyertai beliau secara langsung. Ini berarti bahwasanya Allah senantiasa bersama mereka sesuai dengan persahabatan maknawiyah tersebut. Apalagi kita sekarang, kita nggak bakalan ketemu dengan Rasulullah SAW di dunia ini, apalagi ikut perang. Kalau demikian, mana mungkin kita akan ditolong oleh Allah? Kalau memang yang dimaksud adalah pertemuan fisik, ya. Tolong di silent dulu HP-nya, Pak. Ya.
Ya. Kalau yang dimaksud pertemuan fisik, tentu yang tidak ikut perang, yang tinggal di Madinah, yang berlinang air mata karena gak bisa ikut, itu tidak akan dibicarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah harapan kita sekarang. Kita nggak ikut perang, nggak ketemu dengan Rasulullah, tapi bila kita setia dengan sunnah Rasul, itu akan disebut-sebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita ulang halaman 156 di tengah. Apa yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah benar, sebab di dalam Al-Quran terdapat isyarat yang menunjukkan bahwa mereka yang tertinggal di Madinah pun menyertai dengan batin mereka para pejuang yang pergi ke medan peperangan, yaitu ketika mereka datang kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memohon agar berkenan membawa mereka untuk ikut dan berjihad bersamanya, beliau menolak mereka. Bukan mereka nggak mau ikut, tapi ditolak oleh Rasul. Kenapa? Karena tidak memiliki cukup kendaraan untuk ditumpangi. Gak mungkin jalan kaki ke Badar, jauh tuh Badar, ya, harus pakai kendaraan. Sehingga mereka pun pulang, sedangkan hati mereka seakan-akan terbakar karena rindu pada peperangan, dan mata mereka berlinang karena ketidaksertaan mereka, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati dan menggambarkan kondisi mereka di dalam Al-Quran dengan firman-Nya di At-Taubah ayat 92, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu, hai Muhammad, agar engkau memberi kendaraan kepada mereka, lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan untuk ikut berperang. Semangatnya menyala-nyala, tapi uang tidak ada untuk beli kendaraan. Badar itu jauh, maka mereka minta izin kepada Rasulullah untuk ikut. Rasulullah terpaksa menolaknya. Mereka kecewa berat, mereka sedih, air matanya berlinang. Maka dijawab oleh Allah dalam Al-Quran, orang seperti itu tidak ada dosa bagi mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun mereka tidak ikut perang, itu sudah dianggap ikut perang. Walaupun mereka tidak ikut Rasul, itu sudah dianggap mereka itu ikut Rasul. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala juga mengatakan, seandainya ada seorang yang menyendiri di suatu kota atau di suatu zaman dengan berpegang teguh pada kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada manusia yang menolongnya atas kebenaran tersebut, maka sesungguhnya Allah lah yang senantiasa menyertainya, dan dia pun memperoleh bagian daripada firman Allah sebagaimana At-Taubah ayat 40 tadi, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Jadi kedudukan orang yang menyendiri di suatu tempat tapi dia istiqamah dengan sunnah Rasul sama dengan kedudukan Abu Bakar ketika dalam Gua Thur. Dia juga mendapatkan jatah sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, innallaha ma'ana, la tahzan innallaha ma'ana. Baik, nanti kita lanjutkan kembali. Kita istirahat dulu, silakan muazin. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan halaman 158.
Sesungguhnya hakikat menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menolong agama yang dibawanya kapan dan dimanapun, menolong syariat yang dibawanya, menolong sunnahnya. Itu yang dimaksud menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan nanti ada yang salah faham. Jadi kalau mengikuti Rasul itu haruskah happy birthday to you, Ustaz? Ya. Sebentar lagi nih, sekarang Safar. Setelah Safar Rabiul Awal. Nah, itu musimnya happy birthday to you kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ittiba'ur Rasul, menolong Rasul, bukan happy birthday to you, selamat ulang tahun, tidak. Ingat, para sahabat tidak pernah memperingati ulang tahunnya Rasulullah. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in tidak pernah memperingati hari ulang tahunnya Rasulullah. Termasuk a'immatul arba'ah, imam madhab yang 4. Sebut saja Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah mengadakan ulang tahunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kapan mulai diadakan itu? Itu diadakan adalah setelah abad ketiga Hijrah, awal abad keempat Hijrah, oleh Bani Ubay Al-Qaddah, oleh Fatimiyah, salah satu sekte daripada Syiah di Mesir. Yaitu sejarah pertama kali diadakan ulang tahunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita berlanjut pengalaman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, kita percepat. Suatu ketika Rasulullah pesan kepada Abdullah ibn Mas'ud. Apa kata beliau? Wahai ibnu Mas'ud, la tabrahanna khattaka fa innahu sayantahi ilaika rijalun fala tukallimuhum fa innahum la yukallimunak. Rasulullah membuat garis. Lalu, wahai Ibnu Mas'ud, tetaplah di dalam garis ini, jangan keluar. Nanti akan ada segolongan, serombongan orang datang kepadamu, kamu jangan bicara dengan mereka. Mereka juga tidak akan bicara kepadamu. Benar sekali, setelah Rasulullah pergi, datang orang serombongan yang wajahnya hitam kayak orang Sudan, hitam dan kusut, bengis. Tapi mereka tidak bisa melewati garis yang dibuat oleh Rasulullah tadi, walaupun garis itu sudah hampir terhapus oleh angin. Abdullah ibnu Mas'ud tetap berada dalam garis, dan Abdullah ibnu Mas'ud selamat dari ancaman orang-orang itu tadi. Untuk kita juga benteng selamat daripada kesesatan. Karena juga cerita dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah membuat garis, khattanana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat garis dengan tangannya. Semaqal, kemudian beliau bersabda, hadza sabilullahi mustaqima. Inilah jalan Allah yang lurus, kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalih. Kemudian beliau membuat garis yang banyak sebelah kanan dan sebelah kirinya. Kemudian beliau berkata, hadhihi subulun mutafarriqah. Inilah jalan-jalan yang banyak yang akan mencerai-beraikan kamu. Karena tidak satu pun di jalan ini kecuali sudah diduduki oleh syaitan. Ya. Di masing-masing jalan ini sudah diduduki oleh syaitan, yad'una ilaih, yang mengajak menyimpang kepada jalan itu, meninggalkan jalan Allah yang lurus yang dibentangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Siapa yang bakal selamat? Yang istiqomah di jalan ini. Jalan Allah yang dibentangkan oleh Rasul dan yang ditapak pertama kali oleh para sahabat, itu yang akan selamat. Yang tidak istiqomah, yang menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri, sudah terpedaya oleh syaitan. Itulah tadi salah satu contoh ketika Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu ada sesat. Tapi ada saja yang mengatakan ada loh Ustaz bid'ah hasanah. Kalau semua bid'ah itu sesat, suruh aja ke Mekah naik onta. Kan begitu. Ini penyimpangan-penyimpangan yang menggeser kita dari garis yang telah dibentangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini di halaman 160, ini perbincangan Abdullah ibnu Mas'ud dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sendiri saja nanti, ya. Tadi saya ceritakan, saya ringkas, datanglah serombongan orang yang hitam-hitam yang menakutkan, tapi ternyata karena Ibnu Mas'ud bertahan di garis, beliau selamat. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ya, bagaimana istiqamahnya sahabat dari sunnah Rasulullah, dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita di halaman 162. Abu Hurairah mengucapkan kalimat ini sampai 3 kali hingga dikatakan kepadanya, cukup wahai Abu Hurairah. Ini ketika Abu Hurairah mengatakan, kalaulah bukan Abu Bakar, ya, akan selesailah Islam. Allah tidak akan lagi diibadahi. Begitu besar perjuangan Abu Bakar terhadap Islam kita ini. Nah, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita bacakan hadisnya. Inna Rasulullah wajjaha Usamata ibnu Zaid fi 700 ila Syam. Ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Usamah bin Zaid bersama 700 pasukan menuju negeri Syam. Ya. Ketika mereka tiba di sebuah tempat bernama Dzu Khashab, lalu Rasulullah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hingga banyaklah orang-orang Arab di sekitar Madinah yang murtad ketika itu. Jadi begitu Rasulullah meninggal, banyaklah orang-orang yang murtad, keluar dari Islam. Maka berkumpullah para sahabat di kediaman Abu Bakar, lalu berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, tariklah kembali pasukan itu yang telah dikirim bersama Usamah bin Zaid ke Syam. Bagaimana mungkin engkau mengutus mereka ke Romawi, sementara orang-orang Arab di sekitar kota Madinah ini telah murtad? Apa jawaban Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, demi Rabb yang tidak ada ilah yang patut diibadahi selain Dia, kalaupun anjing-anjing telah berlari di kaki para istri Nabi, aku tidak akan menarik kembali sebuah pasukan yang telah dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula aku lepas sebuah bendera yang telah diikat oleh beliau. Selanjutnya Abu Hurairah berkata, Abu Bakar pun membiarkan Usamah melanjutkan perjalanan, dan tidaklah pasukan itu melewati suatu kabilah yang hendak murtad, melainkan mereka berkata, seandainya mereka, yaitu kaum muslimin, tidak memiliki kekuatan, mana mungkin ada kelompok pasukan seperti ini yang keluar dari mereka. Nah, jadi kita simpulkan, setelah Usamah dikirim ke Syam membawa 700 pasukan, sampai di suatu tempat Rasulullah meninggal. Lalu ada yang mengusulkan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tarik saja pasukan itu kembali, nggak ada artinya. Ini di Madinah sudah banyak yang murtad. Tapi Abu Bakar tidak mau menarik pasukan. Demi Allah, aku tidak akan menarik pasukan yang telah dikirim Rasulullah, karena yang mengirim adalah Rasulullah. Saya tidak berani menariknya. Apa yang terjadi? Usamah bin Zaid bersama 700 pasukan berhasil memenangkan peperangan sehingga Roma dikuasai ketika itu. Kalaulah ditarik lagi ke Madinah, tentu tidak terjadi peperangan,
kaum orang-orang Roma tidak akan bisa dikalahkan, sementara di Madinah orang banyak yang murtad. Jangan-jangan terpengaruh juga yang 700 pasukan ini. Nah, ini kebijakan Abu Bakar Siddiq. Betullah yang dikatakan Abu Hurairah, kalaulah bukan karena Abu Bakar Siddiq, mungkin Allah tidak akan lagi disembah. Selesailah Islam. Karena betul perjuangan Abu Bakar, contohnya Abu Bakar yang konsekuen dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selesai sudah, insyaallah pekan depan kita lanjutkan nomor C, peringatan yang perlu diperhatikan. Ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan Pak. Jika ada orang yang buat karikatur Muhammad yang benar, kita sebagai orang Muslim itu kita marah kepada Muhammad. Ya, ini sudah sering terjadi Pak. Ya, ini sudah sering terjadi, orang membuat karikatur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kalau ditanyakan kepada semua kita sepakat tidak terima. Kita sepakat tidak terima. Lalu apa boleh buat? Kita tidak bisa bertindak, ya, karena masing-masing negara punya hukum. Nah, maka itulah sebabnya kita punya badan, ada majelis ulama. Majelis ulama lah yang akan menyampaikan kepada pemerintah kita, lalu pemerintah kita lah yang akan menegur pemerintah yang mengadakan karikatur itu. Jadi dengan jalan seperti itulah usaha kita Pak. Kita tidak bisa main hakim sendiri. Ya, mau kita cari orang itu, ya, kita beli paspor, kita ke negara itu, kita tebas petang lehernya, tidak mungkin. Kita sebelum sampai ke situ kita sudah cincai duluan. Jadi kita tidak berbuat bukan berarti kita takut, tapi juga perlu strategi, ya, perlu strategi. Karena membabi buta itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Jadi dengan kasus seperti ini, minimal hati kita mengutuk. Hati kita mengutuk yang telah membuat karikatur itu. Dan kita hanya berdoa kepada Allah, semoga Allah lah yang akan menyelesaikan masalah ini. Ingat, sesuatu yang kita tidak bisa menyelesaikannya, Allah yang akan menyelesaikan. Sudah ada di zaman Nabi yang menghina Nabi itu. Ya, ada orang-orang Nasrani yang masuk Islam, ya, dia sudah hafal Quran, maka dipercaya oleh Rasulullah jadi sekretaris pribadi beliau. Karena Rasulullah nggak bisa baca tulis, ya, maka disuruhlah penulis. Kemudian dia murtad, dia kembali kepada kolega-koleganya. Sampai di situ dia nyanyi, Muhammad itu kecil, nggak ada apa-apanya. Kalau bukan saya nggak bisa Muhammad itu. Macam-macam. Lalu dia mati. Mati dikubur. Dikubur tidak diterima tanah. Setelah dikubur loncat lagi ke atas. Dikubur malam ini, pagi sudah ada di atas. Apa kata orang orang musyrik itu? Ah, ini pasti kerjaan Muhammad ini. Maka besoknya lebih didalamkan lagi kuburnya. Paginya loncat lagi ke atas, ada lagi di atas kuburan itu, tidak diterima tanah. Sampai 3 kali dikuburkan sampai dalam. Akhirnya dibiarkan orang. Nah, dipatok oleh burung-burung elang. Ya, itulah cara Allah menyiksanya. Jadi serahkan kepada Allah kalau kita tidak bisa berbuat. Ya, begitu juga ketika Abdul Muthalib mendengar berita Raja Abrahah mau meruntuhkan Ka'bah. Siapkah Abdul Muthalib melawan? Tidak. Maka diserahkan kepada Allah. Allah punya cara sendiri. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengutus burung ababil. Untuk apa? Tarmihim bihijaratin min sijil, untuk melempari mereka dengan batu sijil, tanah yang terbakar. Apa yang terjadi? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadilah mereka seperti dedaunan yang dimakan ulat. Jadi sesuai dengan keumuman ayat, fattakullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu.
Yang kamu tidak mampu jangan diurusin, berdoa saja kepada Allah. Ya, yang kita mampu itu yang diberesin. Ya, diri kita, keluarga kita, kalau ada maksiat habiskan. Itu kewajiban kita. Yang jauh di luar sana, itu di luar kemampuan kita, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah punya cara sendiri nanti yang akan menyelesaikannya. Demikian Pak, wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Ada yang mengatakan bid'ah wajib. Katanya Al-Quran zaman Rasulullah ada, setelah Utsman baru ada di Islam. Belum ada barisnya. Yang bikin baris itu juga katanya bid'ah tapi malah wajib. Gimana? Ini adalah pembenaran, ya, bukan kebenaran, ya. Tentang Al-Quran dibukukan, ya, di awal suratul Baqarah sudah terjawab. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itu, ya, kitab ini tidak diragukan lagi, merupakan petunjuk bagi orang mukmin. Saya tanya sekarang, kitab itu bahasa Arab, bahasa kitanya apa? Buku. Jadi buku ini, ya, tidak diragukan lagi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Allah telah menyebutkan buku sebelum Utsman bin Affan membukukan. Nah, di mana letak bid'ahnya? Nah, lalu kemudian kata Nabi SAW, "May ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Barang yang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku nanti akan melihat perbedaan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka kalian wajib ikut sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Saya tanya sekarang, Utsman itu khulafa'ur rasyidin bukan? Iya, maka tidak salah kita mengikuti Utsman bin Affan karena beliau adalah khulafa'ur rasyidin. Itu termasuk sunnah sahabat. Ya, di mana letak bid'ahnya? Demikian Pak. Nah, tentang bid'ah itu ada wajib, ada bid'ah sunnah, ada, tidak cukup waktu menerangkan sekarang. Itu adalah dalih, bukan dalil. Nah, itu adalah dalih. InsyaAllah nanti akan kita sampaikan, ada waktunya nanti insyaAllah. Saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.